Halo para penggemar fisika, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal seleksi mandiri. Ini bagian yang ke-6 ya. Nomor 1, sebuah partikel yang bermassa 10 gram bergetar harmonis sederhana dengan amplitudo 1 cm dan memenuhi persamaan diferensial d kuadrat y per dt kuadrat plus 4y sama dengan 0. Y itu adalah simpangan dalam cm, T itu waktu, satuannya sekon. Dapat diketahui bahwa satu frekuensi sudutnya adalah 2 radian per sekon. Bagaimana caranya? Kita jawabnya nomor 1. Nah, coba perhatikan persamaan ini. Turunan kedua, simpangan terhadap waktu, ini disebut sebagai percepatan ya. Jadi ini percepatan, jadi A plus 4Y sama dengan 0. Sehingga A-nya di sini min 4Y ya. Nah, dalam gerak harmonik sederhana, A itu kan sama dengan min omega kuadrat kali Y. Ya, ini dalam GAS, gerak harmonik sederhana. Sehingga saya tahu omega kuadratnya itu adalah bernilai 4. Nah, kalau bernilai 4 berarti omeganya adalah akar 4, 2 radian per sekon. Nah, itulah kecepatan sudutnya, berarti pernyataan 1 benar. Yang kedua, Vmax dalam gerak harmonik sederhana itu adalah omega kali A. Omega sudah ketemu, yaitu 2 ya. Sedangkan amplitudonya 1 cm, kita masukkan aja. Nah, ini 1 cm diganti menjadi satuan meter ya, 0,01 meter. Jadi ini hasilnya adalah 0,02 meter per sekon atau 2 cm per sekon. Betul juga pernyataan 2. Nah, yang ketiga, percepatan maksimum yang ditanyakan, rumusnya adalah omega kuadrat kali A ya. Jadi omeganya itu adalah, tadi sudah diketahui, omega kuadrat 4 ya, langsung masuk aja. Amplitudo 0,01. Jadi nanti saya kalikan ini 0,04 meter per sekon kuadrat. Atau boleh ditulis 4 cm per sekon kuadrat. Nah, yang keempat, nah omeganya tadi kan ketemu 2 radian per sekon. Kalau ditanya periode, kita uraikan, omega itu kan 2pi per periode. Ini sama dengan 2. Jadi periodenya adalah ketemu pi. Lah pi itu kan 3,14 sekon ya. Jadi pernyataan 4 juga benar. Jadi kalau begitu benar semua, jawabannya adalah E. Nomor 2, jika kita membuat sebuah terowongan menuju pusat bumi sepanjang diameter bumi hingga menembusnya dan kita menjatuhkan ya benda pada terowongan itu, maka benda akan bergerak balik dari ujung terowongan yang satu ke terowongan yang lain. Anggaplah bumi berbentuk bola dan gerak bolak-balik itu adalah gerak harmonik sederhana. Jika jari-jari bumi adalah R besar, meter, dan percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah G meter per sekon kuadrat, maka periode getaran benda itu adalah berapa sekon? Kita jawab. Saya gambar dulu, ini pura-puranya bumi ya, bumi berbentuk bola, kemudian bumi ini dilubangi, tembus ya, sepanjang diameternya seperti ini, kemudian dijatuhkan benda, anggap aja kelereng atau apa ya, dijatuhkan. Nah, nanti kelereng itu akan turun, kena kayak gravitasi, tapi sampai di sini dia akan balik lagi ya. Dia akan balik lagi. Jadi dia akan bergetar naik turun seperti ini. Getarannya dianggap harmonik sederhana. Nah, simpangan minimumnya di sini ya. Ini titik setimbangnya, garis timbangnya di situ. Oke, jadi amplitudonya berapa? Tentu saja kalau dia bergetar harmonis, bergetar selaras atau ber-GHS, maka amplitudonya adalah jari-jari dari buminya itu sendiri, yaitu R besar. Nah, kalau pas di simpangan terjauh, ini kan simpangan minimum di sini ya. Di simpangan terjauh itu percepatannya kan maksimum pada GAS ini ya. Percepatan maksimum ini karena dia di permukaan. Kalau di permukaan berarti percepatannya sama dengan percepatan gravitasi G kecil. Oke? Jadi Amax sama dengan G. Amax itu dalam getaran kan tadi omega kuadrat kali amplitudo sama dengan G. Jadi kalau begitu amplitudonya saya ganti dengan jari-jari planetnya, jari-jari bumi, R besar. Sehingga omega kuadratnya saya dapatkan G per R. Nah, omeganya berarti akar dari G per R. Nah, omega itu apa ya? Kalau saya uraikan ya 2pi per periode. Sama dengan akar G per R. Nah, jadi periodenya ketemunya 2pi akar R per G. Jadi di sini jawaban yang tepat berarti B ya. Nomor 3. Dua titik P dan Q terletak pada tali yang sangat panjang, berjarak 10 meter satu sama lain. Salah satu ujung tali digetarkan sehingga gelombang merambat dengan amplitudo 10 cm dan frekuensi F yang tetap melewati titik P dan Q dengan arah dari P ke Q. Jarak dua titik berdekatan yang sebesar 1 meter. Jika simpangan titik P sebesar 5 cm, maka pada saat yang sama simpangan titik Q sebesar berapa? Oke, kita jawab ya.
Baiklah, kalau saya gambarkan kira-kira demikian ya. Nah, ini gelombangnya. Ini saya gambar jarak dua titik terdekat yang sefase. Ya berarti ini, titik ini sama itu. Sefase itu artinya apa? Simpangannya sama, arah getarnya pun sama. Jadi titik ini dengan itu sefase. Nah, jarak dua titik sefase yang berdekatan itu disebut sebagai panjang gelombang atau lambda. Jadi ini lambda ini. Jadi lambdanya ketahuan 1 meter kalau begitu ya. Jarak dua titik sefase yang berdekatan. Oke. Nah, coba sekarang perhatikan gelombang ini asumsinya merambat ke kanan. Ini titik P-nya katanya dia mempunyai simpangan sebesar 5 cm. Nah, ada suatu titik Q yang jaraknya dari P itu adalah 10 meter. Nah, ketika P itu mempunyai simpangan 5 cm, maka simpangan titik Q itu berapa? Ini kita bisa jawab dengan mudah. Lambdanya tadi kan 1 meter ketemunya. Nah, jarak dua titik yang sefase, ya yang sefase, itu harus memenuhi ini. Yaitu 0 lambda, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Nah, sefase tadi apa? Artinya simpangannya sama, arah getarnya pun sama. Itu sefase, ya kan? Oke, nah kalau jarak P dan Q tadi kan diketahui 10 meter. Nah, 10 meter itu kan bisa kita tulis menjadi 10 kali lambda. Padahal tadi kalau jarak dua titik, kelipatan bulat dari lambdanya, ya kelipatan bulat dari lambda, itu kan sefase. Nah, ini berarti jarak dua titik P dan Q itu 10 kali lambda kelipatan bulat dari lambdanya. Berarti titik P dan Q itu sefase. Lambdanya tadi kan 1 meter loh. Jadi 10 meter itu kan 10 kali 1. Bener ya? Jadi 10 meter itu 10 kali 1, kelipatan bulat dari lambdanya. Jadi titik P dan Q sekali lagi sefase gitu. Jadi sefase tadi simpangan sama, arah getarnya pun sama. Jadi YQ itu akan sama dengan YP. Jadi kalau YQ itu saya gambar jauh di sini sebenarnya ya, tapi tidak saya gambar di sini. Jadi simpangan Q sama dengan simpangan di P. Simpangan di P tadi kan 5 cm. Jadi simpangan di Q juga 5 cm karena titik Q dan P itu sefase. Jadi jawabannya tepat di sini adalah C. Nomor 4, tali dengan panjang 12 meter direntangkan datar. Pada salah satu ujungnya diikat erat pada tongkat vertikal yang tertancap di tanah, sedangkan ujung lainnya digetarkan dengan frekuensi 12 Hz dan amplitudo 10 cm. Titik Q terletak sejauh 8 meter dari titik asal getaran. Jika cepat rambat gelombang 24 cm per sekon dan titik asal getaran sudah bergetar selama 40 sekon, maka simpangan titik Q sebesar berapa? Oke, kita jawab ya. Ini adalah gelombang stasioner ujung terikat yang terjadi pada tali. Jadi tali cukup panjang, panjangnya 12 meter, diikat erat pada salah satu ujungnya ini ya. Bayangkan ini tongkat tertancap di tanah, talinya diikat erat di sini, menjadi ujung tetap. Panjang tali 12 meter ya. Terus ada titik Q pada tali, jaraknya 8 meter dari titik asal getaran. Lihat ini, titik Q terletak sejauh 8 meter dari titik asal getaran kan. Jadi ini S itu titik asal getarannya. Ini yang digetarkan naik turun maksudnya, dalam waktu T itu ya. Oke, nah sekarang kita cek ketika sumber getar ini digetarkan dengan waktu 40 sekon, ini gelombang nyampe mana? Kan kita harus cek. Apakah sudah nyampe titik pantul? Apakah sudah memantul? Nah, ini sehingga nanti kita bisa menentukan persamaan simpangannya. Apakah simpangannya gelombang berjalan atau gelombang stasioner yang kita pakai. Oke, S itu V kali T, jadi V-nya tadi 24 ya. 24 sedangkan T-nya 40. Jadi kalau saya kalikan ini 960 cm atau 9,6 meter. Jadi kalau 9,6 meter berarti belum sampai titik pantulnya. Karena sampai ke titik pantul kan butuh jarak 12 meter ya, menempuh jarak 12 meter. Kalau 8 meter ya sudah terlewati, berarti gelombang itu sudah melewati Q. Jadi kalau begitu gelombangnya ini jenisnya adalah gelombang berjalan yang melewati titik Q dalam waktu 40 sekon ini. Jadi belum merupakan gelombang stasioner. Sehingga kita kalau mencari simpangan Q, ya kita pakai simpangan gelombang berjalan. Ini ya. Jadi simpangan Q itu adalah A sin omega T min Kx. Bentuknya seperti ini. Karena gelombang menjadi sumber ya, min Kx. Nah, omega itu 2πf ya kali T, min K-nya 2π per lambda dikalikan dengan X. Nah, sedangkan ini saya akan memasukkan ya di sini ya. Ini sama persamaannya. Nah, jadi lambdanya itu kan V per F. V per F toh.
Nah, V per F jadi V-nya 24, F-nya 12, ini ketemunya 2 cm. Karena di sini V-nya satuannya 24 cm per sekon kan, makanya di sini cm. Oke, jadi kalau nanti lambdanya cm, X-nya ini harus cm loh, ya harus sama satuannya. Sedangkan satuan simpangan akan ikut satuan amplitudo. Jadi kalau amplitudonya cm, maka Y-nya juga cm. Oke, saya masukkan sekarang. Nah, ini double, sebenarnya penulisan harus dihapus salah satunya. Ya sudah, abaikan ini ya. Langsung ke sini, amplitudo adalah 10 cm, F-nya adalah 12, T-nya 40 tadi ya, digetarkan selama 40 sekon. Kemudian lambdanya 2 cm, X-nya ini adalah 8 meter. Dijadikan cm, 800 cm. Jadi kalau X-nya cm, maka lambdanya harus cm. X-nya meter, lambda meter gitu. Karena lambdanya cm, otomatis X-nya dalam cm. Ya. Jadi satuannya harus sama. Karena sin ini tidak boleh bersatuan ya, sin suatu sudut. Oke, jadi kalau begitu di sini ketemunya kalau saya kalikan yang depan 960 pi, yang belakang 800 pi. Kalau saya kurangkan ini berarti 160 pi. Sin 160 pi karena bilangan di depan pi itu bilangan bulat, berarti hasilnya adalah 0. Jadi 10 kali 0 hasilnya adalah 0. Jadi jawaban soal ini adalah 0. Physics is very easy and fun.